Selamat datang di segmen kontroversi dan toleransi yang disingkat SISI. Pada part keempat ini, kita akan mengupas mengenai kontroversi eksperimen pelet bunga Channa Marru. Sebelumnya, kami meminta maaf jika video ini membuat baper sebagian kalangan. Hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah mengenai sisik bunga pada Channa Marru. Meskipun ikan ini sudah mendapat tempat di hati para hobiis ikan hias, terutama ikan predator di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa tidak ada riset ilmiah mengenai ikan predator lokal ini di Indonesia. Pertama, mungkin saja para periset di Indonesia memerlukan sumber daya seperti waktu, dana, dan personel yang cukup. Mungkin juga ikan Channa belum dianggap sebagai prioritas dibandingkan dengan topik lain yang lebih mendesak dan relevan untuk dijadikan riset. Atau mungkin juga kurangnya minat atau kesadaran tentang potensi penelitian pada ikan Channa Marru di kalangan peneliti dan ilmuwan di tanah air. Bagi Anda para pemula, perlu Anda ketahui jika semua yang Anda dengar mengenai pola treatment bunga Channa Marru semisal penggunaan air atau pakan tertentu, hanya merupakan rekaan dan dugaan para kiper yang bergelut dalam dunia permaruan. Berbagai pendekatan dan teori dilontarkan oleh banyak kiper mengenai cabung dan bunga pada Channa Marru, termasuk penggunaan pelet, pakan, settingan tank, dan lain-lain. Dan tanpa mendiskreditkan upaya mereka ini, tentu saja semua pendapat dan teori tersebut tidak bisa diterima secara saintifik, meski sebagian dari mereka menyebutkan jika semua teori dan pendapat tersebut adalah hasil eksperimen. Karena tentu saja eksperimen seperti itu tidak valid karena tidak memenuhi metode dan kaidah eksperimen ilmiah. Untuk dianggap sebagai eksperimen ilmiah, suatu penelitian atau eksperimen harus memenuhi beberapa syarat utama. Yang pertama adalah hipotesis. Jika Anda ingin menguji pelet untuk bunga Channa Marru, eksperimen harus dimulai dengan sebuah hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis ini adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang diharapkan akan terjadi dalam eksperimen. Yang kedua adalah kelompok kontrol. Dalam eksperimen, Anda perlu memiliki kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan eksperimental. Ini digunakan untuk membandingkan hasil perlakuan dengan kondisi normal. Contohnya, jika ingin menguji efektivitas pelet Channa Marru dalam menumbuhkan bunga, Anda harus menggunakan banyak kelompok sampel yang dibagi semisal dalam 4 kelompok, termasuk kelompok tanpa menggunakan pelet yang diuji. Yang ketiga adalah variabel bebas. Variabel yang dapat Anda ubah atau manipulasi dalam eksperimen disebut variabel bebas. Misalnya, dalam eksperimen pakan untuk bunga Channa Marru, variabel bebas bisa berupa jenis pelet atau pakan yang berbeda yang diterapkan pada sampel kelompok tertentu. Yang keempat, randomisasi. Untuk menghindari bias, eksperimen harus memasukkan elemen randomisasi, seperti penggunaan kelompok kontrol yang dipilih secara acak. Pemilihan sampel ikan secara acak adalah bagian penting dari proses randomisasi yang membantu memastikan bahwa sampel yang digunakan dalam eksperimen adalah representatif dan tidak dipengaruhi oleh bias. Dengan memilih sampel ikan secara acak, Anda memastikan bahwa setiap ikan dalam populasi ikan Channa yang Anda studi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel eksperimen. Ini membantu menghindari pemilihan subjek yang disengaja atau berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat memengaruhi hasil eksperimen. Yang kelima, pengendalian variabel lain. Anda perlu memastikan bahwa faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil telah dikendalikan sebanyak mungkin, atau dicatat dan diambil dalam perhitungan. Semisal ukuran tank, warna substrat, jenis air, suhu, pH dan parameter lainnya. Yang keenam, pengukuran dan pengamatan. Eksperimen harus mencakup metode yang jelas untuk mengukur atau mengamati semua variabel. Ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis. Yang ketujuh, analisis statistik data. Data yang dikumpulkan harus dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil eksperimen harus digunakan untuk membuat kesimpulan yang didukung oleh data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini harus mencerminkan apakah hipotesis awal dapat diterima atau ditolak. Dan yang terpenting adalah reproduksibilitas. Eksperimen harus dapat direplikasi oleh pihak lain dengan hasil yang serupa sesuai kesimpulan yang Anda buat, jika dilakukan ulang dengan cara yang sama. Itulah beberapa syarat utama yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai eksperimen ilmiah.
Semua eksperimen harus didasarkan pada metode ilmiah yang ketat untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Jadi, adakah dari Anda yang mau dan berani melakukan eksperimen ilmiah tentang bunga Chanamaru? Meledak.